Kali ini kita akan membahas tentang Allah menjadi manusia. Hal pertama yang harus kita pahami adalah Allah yang mana yang menjadi manusia tersebut. Pertanyaan ini sangat penting karena banyak orang percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi tidak semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Oleh karena itu, sebelum membahas alasan tentang menjadi manusia, kita perlu memahami identitas Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Menurut Alkitab, Allah yang menjadi manusia adalah Allah yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah inilah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta dengan segala isinya. Tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa kehendak dan kuasanya. Allah juga menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu, manusia memiliki hubungan yang khusus dengan Allah sebagai penciptanya. Allah yang menjadi manusia adalah Allah yang berbicara dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada manusia. Allah mencari juga yang telah berdosa dan memberikan janji keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Selain itu, Allah juga menjadi manusia adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Allah juga menyatakan dirinya kepada Ishak dan Yakub serta memelihara mereka. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, Allah terus menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Ia membebaskan bangsa-bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui Musa dan menyertai mereka selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Allah yang sama juga menyertai para nabi dan hamba-hambanya. Ia menyertai Daniel di gua singa, melindungi Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala, serta memimpin umatnya dalam berbagai situasi. Serta peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah yang bekerja dalam perjanjian lama adalah Allah yang sama hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia, ia bukanlah sekedar manusia biasa, nabi atau guru agama. Yesus Kristus ini adalah yang datang dalam rupa manusia. Tertulis di Yohanes 1 ayat 14 menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Ayat ini menjelaskan bahwa firman Tuhan sejak semula bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, telah datang ke dunia untuk sebagai manusia. Dengan kata lain, Allah yang menyembah menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Dalam Filipi 2 ayat 7-8 dijelaskan bahwa Yesus menggosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba serta menjadi sama dengan manusia. Namun hal ini tidak berarti Yesus berhenti menjadi Allah. Sebaliknya, ia tetap sepenuhnya tetapi juga manusia sepenuhnya. Inilah yang disebut sebagai inkarnasi. Melalui inkarnasi, Allah hadir secara nyata di tengah-tengah manusia untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan rencana keselamatannya. Karena itu, ketika kita berbicara dengan Allah yang menjadi manusia, kita sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang menciptakan dunia, Allah yang memimpin bangsa Israel, dan Allah juga berbicara melalui para nabi, dan Allah juga akhirnya datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pemahaman ini sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dengan mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, iman kita semakin kuat. Kita akan hanya percaya kepada seorang tokoh sejarah, tetapi kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Allah ini yang menciptakan dunia rela datang ke dunia sebagai manusia demi menyelamatkan umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kasih Allah kepada manusia dan betapa berharganya keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Kita akan membahas manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, kita perlu memahami alasan mengapa Allah melakukan hal tersebut. Alasan utamanya berkaitan dengan kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Pada mulanya Allah menciptakan sesuatu dengan baik. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa serta hidup dalam hubungan yang harmonis dengan penciptanya.
Tidak ada penderitaan, kematian maupun kejahatan di dalam dunia yang diciptakan Allah. Namun Allah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah tersebut merupakan bentuk ketaatan manusia kepada Allah. Sayangnya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka tergoda oleh ular dan akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah. Peserta ini dikenal sebagai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sejak saat itu, dosa masuk ke dalam dunia dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Dosa bukan hanya kesalahan kecil atau pelanggaran biasa, melainkan pemberontakan manusia terhadap Allah. Dosa membuat manusia ingin hidup menurut kehendaknya sendiri, tanpa tunduk kepada Allah. Akibatnya hukuman manusia ini Allah menjadi rusak. Kejatuhan manusia ini dalam dosa membawa dampak yang sangat besar. Manusia kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada lagi hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kecenderungan untuk berbuat jahat mulai menguasai kehidupan manusia. Kita dapat melihat akibat dosa dalam berbagai bentuk seperti kebencian, iri hati, kesombongan, dan kebohongan, pencurian, kekerasan, dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semua ini menunjukkan bahwa dosa telah merusak kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pertolongan dari Allah. Manusia tidak mampu mengatasi masalah dosa dengan kekuatannya sendiri. Hanya Allah yang dapat menyediakan jalan keselamatan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita juga akan membahas akibat dosa adalah maut dan perpisahan dari Allah. Dosa membawa konsekuensi yang sangat serius bagi manusia. Alkitab ini mengajarkan bahwa upah dosa adalah maut. Maut bukan hanya berbicara tentang kematian fisik, tetapi juga keterpisahan manusia dari Allah ketika manusia berdosa. Hubungan yang sebelumnya menjadi rusak. Manusia tidak lagi hidup dan persekutuan yang sempurna dengan Allah. Keterpisahan ini dari Allah merupakan masalah yang terbesar yang dialami manusia. Hal ini adalah sumber kehidupan damai, kesejahteraan, sukacita, dan keselamatan. Ketika manusia terpisah dari Allah, manusia kehilangan semua hal tersebut. Kehidupan ini manusia menjadi dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, penderitaan, dan tidak kepastian. Selain itu, dosa juga membawa hukuman karena Allah adalah Allah yang kudus dan adil. Maka dosa tidak dapat dibiarkan begitu saja. Setiap dosa yang harus menerima hukuman yang setimpal. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang hidup dalam dosa dan menolak Allah dan menghadapi penghukuman kekal. Kenyataan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah dosa. Banyak orang yang menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa, tetapi di hadapan Tuhan adalah pelanggaran yang serius. Karena itulah manusia membutuhkan keselamatan. Jika tidak ada jalan keluar dari dosa, maka manusia akan tetap berada di bawah hukuman dan keterpisahan dari Allah dan selama-lamanya. Kesadaran akan akibat dosa seharusnya membuat kita menyadari betapa besar kebutuhan kita akan juru selamat. Manusia tidak akan menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan ini hanya dapat diperoleh melalui karya Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Masuk dengan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, Allah mengambil inisiatif untuk datang dan menyelamatkan manusia. Inilah yang menjadi inti dari doktrin inkarnasi, yang Allah Maha Kuasa rela menyerahkan dirinya dan datang ke dunia sebagai manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Allah menjadi manusia bukan karena kehilangan kuasanya, melainkan karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Sebagai Allah, Ia tetap memiliki seluruh sifat keilahinya. Namun melalui Yesus Kristus, Allah juga mengambil natur manusia sebagai dapat hidup di tengah-tengah manusia. Mengapa Allah harus manusia? Karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia. Dosa dilakukan oleh manusia, sehingga penebusan dosa ini juga harus dilakukan oleh manusia. Akan tetapi tidak ada manusia yang sempurna dan layak menjadi korban bagi dosa seluruh umat manusia. Oleh karena itu Allah sendiri datang dalam pribadi Yesus.
Kristus untuk melakukan pekerjaan keselamatan tersebut. Melalui inkarnasi, Yesus mengalami kehidupan sebagai manusia. Ia lahir, bertumbuh, bekerja, merasakan lapar, haus, kesedihan, dan penderitaan. Dengan demikian, Yesus dapat memahami kondisi manusia secara sempurna. Namun, berbeda dengan manusia lainnya, Yesus hidup tanpa dosa, karena itulah manusia syarat untuk menjadi juru selamat yang sempurna. Kedatangan Yesus ke dunia merupakan bukti bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dalam dosanya. Allah mencari manusia dan menyediakan jalan dan keselamatan. Keselamatan ini tersebut tidak diperoleh melalui usaha manusia, tetapi melalui anugerah Allah yang diberikan dalam Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa manusia. Tujuan utamanya kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Kematian Yesus bukanlah sesuatu atau kebetulan atau kecelakaan sejarah. Kematiannya merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah bagi manusia. Alkitab mengajarkan bahwa hukuman dosa adalah kematian. Karena manusia berdosa, maka manusia seharusnya menerima hukuman tersebut. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan Yesus untuk menggantikan manusia menerima hukuman dosa. Di kayu salib, Yesus memikul dosa seluruh umat manusia. Ia yang tidak berdosa rela menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia berdosa. Pengorbanan Yesus menjadi pembayaran yang sempurna atas dosa dan manusia. Kematian Yesus memiliki makna yang sangat penting. Melalui kematiannya manusia memperoleh pengampunan dosa. Melalui darahnya, hukuman manusia dengan Allah dipulihkan melalui kebangkitannya. Manusia memperoleh harapan akan kehidupan yang kekal. Pengorbanan Yesus menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada ketika Allah sendiri rela memberikan dirinya demi keselamatan manusia. Karena itu, salib menjadi pusat iman Kristen dan dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kasih Allah menjadi alasan utama Allah datang ke dunia. Jika ingin bertanya, mengapa Allah mau jadi manusia dan menderita di kayu salib? Jawabannya adalah karena kasih Yesus. Dalam ini tertulis di Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia seringkali terbatas dan bergantung pada keadaan tertentu. Namun kasih Allah tidak berubah sekalipun manusia berdosa memberontak terhadapnya. Allah tetap mengasihi manusia. Kasih Allah tidak hanya dinyatakan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Allah rela meninggalkan kemuliaannya, lahir dalam kesederhanaan, mengalami penderitaan, ditolak oleh manusia, dan akhirnya mati di kayu salib. Semuanya itu dilakukan demi keselamatan manusia. Melalui kasih-Nya, Allah menunjukkan bahwa manusia sangat berharga di matanya. Keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus merupakan anugerah yang tidak dapat diberi atau diperoleh untuk melalui usaha manusia. Keselamatan ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus merespon kasih Allah dengan hidup dalam iman, ketaatan, dan rasa syukur. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama sebagai wujud nyata dan kehidupan telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita akan membahas salib menunjukkan kasih dan keadilan Allah. Salib merupakan simbol yang sangat penting dalam kekristenan. Melalui salib kita dapat melihat dua sifat yang bekerja secara bersamaan, yaitu kasih dan keadilan. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adil. Kedua sifat ini tidak saling bertentangan melalui dinyatakan secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Keadilan Allah terlihat ketika dosa telah menerima hukuman. Allah tidak mengabaikan dosa dan tidak menganggap dosa sebagai sesuatu yang sepele. Hukumannya dosa tetap harus dijalankan karena Allah dosa, Allah yang kudus dan adil.
Namun pada saat yang sama, kasih Allah juga dinyatakan hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia ditanggung oleh Yesus Kristus. Dengan demikian manusia memperoleh kesempatan untuk menerima pengampunan dan keselamatan. Salib menjadi tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu. Dosa dihukum tetapi manusia diselamatkan, keadilan Allah dipenuhi, tetapi kasih Allah tetap dinyatakan. Oleh karena itu, salib menjadi bukti terbesar kasih Allah kepada manusia. Sebagai orang percaya, kita harus memandang salib dengan penuh rasa syukur, saling mengingatkan kita akan harga yang telah dibayar oleh Yesus Kristus dan keselamatan kita. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan memberitakan kasih Kristus kepada dunia. Sebagai kesimpulannya, Allah menjadi dalam pribadi Yesus Kristus melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Allah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat menerima pengampunan dosa yang memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam iman kepada Kristus dan bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita.